Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Oktavia Fadilatun, Viana Qori, Zafira Azizah, dan Amalia Nurjana akan mempresentasikan tentang analisis regresi. A. Pendahuluan. Yang pertama, mencari bentuk persamaan yang sesuai guna menduga atau estimation rata-rata Y untuk X yang tertentu atau rata-rata X untuk Y yang tertentu. Persoalan ini dinamakan persoalan regresi. Yang kedua, mengukur tingkat asosiasi atau korelasi antar variabel. Tingkat asosiasi ini tergantung pada pola variasi atau interrelasi yang bersifat simultan atau bersama-sama dari variabel-variabel yang bersangkutan. Persoalan ini dinamakan persoalan korelasi. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan sebab akibat, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk menduga atau meramalkan Y. Nilai Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau bisa disebut dengan independent variable. Selanjutnya, analisis regresi. Istilah regresi diperkenalkan pertama kali oleh seseorang yang bernama Francis Galton dalam makalahnya yang berjudul Family Likeness in Stature. Pada mulanya, istilah regresi digunakan untuk mengetahui kecenderungan kestabilan dalam distribusi suatu variabel terhadap variabel yang lain. Hasil penelitian dari Galton ini sering disebut hukum regresi universal atau Law of Universal Regression. Pertama, penafsiran modern regresi. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis regresi berkaitan dengan studi ketergantungan dari suatu variabel, yaitu variabel tak bebas, pada satu atau lebih variabel yang lain, yaitu variabel bebas, dengan maksud menduga atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata dari variabel tak bebas, berdasarkan nilai-nilai yang diketahui dari variabel bebas. Contohnya, seorang peneliti mungkin tertarik untuk memperhatikan distribusi berat anak laki-laki diukur pada umur yang tetap dalam suatu populasi. Jelas bahwa tidak semua anak laki-laki pada umur tertentu mempunyai berat yang sama, tetapi secara rata-rata beratnya meningkat bersama dengan bertambah umur. Jadi, dengan mengetahui umur, kita mungkin bisa meramalkan berat rata-rata yang sesuai dengan umur itu. Kedua, ketergantungan statistik dan ketergantungan deterministik. Dalam analisis regresi, pembahasan difokuskan pada ketergantungan antar variabel yang bersifat statistik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya kita menghadapi variabel acak atau stokastik, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Sedangkan dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, kita juga berhadapan dengan variabel, tetapi variabel ini tidak bersifat random atau stokastik. Unsur-unsur yang bersifat random ini biasanya diabaikan dalam hubungan-hubungan yang dipakai dalam teori ekonomi. Hubungan-hubungan yang memperhatikan unsur yang bersifat random disebut hubungan stokastik. Yang ketiga yaitu regresi dan hubungan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel yang satu terhadap variabel lainnya, namun tidak selalu dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat atau causal relationship. Di dalam hubungan statistik, semata-mata tidak dapat secara logis diartikan sebagai sebab akibat. Untuk menganggap hal tersebut sebagai sebab akibat, harus ada dasar pertimbangan teoritis atau pemikiran yang mendalam secara sehat. Jadi tidak sembarangan gitu ya, harus ada teorinya. Oke, next. Yang keempat yaitu regresi dan korelasi. Analisis korelasi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel. Di sini ada contohnya. Misalnya kita tertarik untuk menemukan koefisien korelasi antara nilai ujian statistik dan matematika. Di antara nilai rata-rata di SMU dengan rata-rata indeks prestasi atau IP di perguruan tinggi dan seterusnya. Dalam analisis regresi dapat dilakukan lebih dari itu. Yang pertama, kita dapat menduga atau meramalkan nilai-nilai suatu variabel atas nilai yang tetap dari variabel-variabel lainnya. Yang kedua,
kedua yaitu dalam analisis regresi kita ada asimetri cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel bebas diperlakukan. Nah, variabel bebas diasumsikan bersifat statistik, random, atau stokastik, yaitu mempunyai distribusi probabilitas, serta di pihak lain variabel bebas diasumsikan mempunyai nilai yang tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara analisis regresi dengan korelasi. Perbedaannya yaitu yang pertama, jika dalam korelasi ini bertujuan mengukur derajat hubungan linear antar variabel, maka dalam regresi ini bertujuan untuk mengukur derajat pengaruh linear antar variabel. Untuk perbedaan yang kedua, di sini dalam korelasi tidak ada perbedaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas. Sedangkan dalam regresi, variabel tak bebas ya teman-teman, ini bersifat random dan variabel bebasnya mempunyai nilai tetap. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis analisis regresi. Jenis analisis regresi ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Untuk yang pertama ini dapat ditinjau dari variabel dalam model. Yang kedua dapat ditinjau dari banyaknya persamaan dalam model. Dan yang ketiga, dapat ditinjau dari sifat linearitasnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jenis analisis regresi yang ditinjau dari variabel dalam model. Nah, yang ditinjau dari variabel dalam model ini ada dua macam, dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada analisis regresi sederhana, dan yang kedua ada analisis regresi berganda. Nah, sesuai namanya, untuk yang analisis regresi sederhana ini, ia mempelajari tentang ketergantungan satu variabel tak bebas hanya pada satu variabel bebas. Ini ya kuncinya, hanya pada satu variabel bebas. Kemudian untuk yang analisis regresi berganda, ini mempelajari ketergantungan variabel tak bebas pada lebih dari satu variabel bebas gitu. Untuk ibaratnya titenan untuk mengingat untuk kata kuncinya. Untuk yang sederhana ini, kalau yang namanya sederhana pasti simple, jadi di sini hanya ada satu variabel. Kemudian yang regresi bergandanya ini pada lebih dari satu variabel bebas gitu. Selanjutnya dilihat dari banyaknya persamaan dalam model. Nah, ini juga dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada analisis regresi dengan persamaan tunggal, dan yang kedua ada analisis regresi dengan persamaan simultan. Untuk yang analisis regresi dengan persamaan tunggal, dalam hal ini hanya ada satu persamaan yang digunakan dalam model. Kemudian untuk yang analisis regresi dengan persamaan simultan, ini terdapat lebih dari satu persamaan yang digunakan dalam model. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis analisis regresi dilihat dari segi linearitasnya. Gitu. Untuk yang pertama, ini analisis regresi linear, yaitu suatu persamaan regresi di mana semua koefisien parameter dan variabel yang digunakan bersifat linear. Kemudian, sedangkan untuk yang analisis regresi nonlinear, ini adalah misalkan jika salah satu atau lebih variabel yang digunakan bersifat nonlinear, namun koefisien parameternya tetap bersifat linear. Gitu. Nah, selanjutnya kita memasuki pada submateri istilah dan notasi. Pada istilah dan notasi ini akan membahas tentang nama lain dari variabel bebas dan variabel tak bebas. Untuk variabel bebasnya ini biasa juga disebut dengan variabel yang menjelaskan,
ada juga yang menyebut dengan peramal atau prediktor, kemudian ada yang meregresi, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai perangsang atau variabel kendali. Sedangkan untuk yang variabel tak bebas, ini ada juga yang menyebutkan sebagai variabel yang dijelaskan, yang diramalkan, kemudian yang diregresi, ada juga yang menyebutnya sebagai sebuah tanggapan gitu. Nah, selanjutnya untuk notasi, ini pada umumnya huruf menggambarkan variabel tak bebas dan menggambarkan variabel bebas. Selanjutnya untuk indeks bawah ke I atau ke T dapat menggambarkan pengamatan atau bisa disebut dengan observation. Nah, indeks bawah ke I ini untuk data seksi silang atau cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu seperti sensus populasi, penelitian survei gitu. Sedangkan untuk indeks bawah ke T untuk data deretan waktu atau time series data, ini yaitu data yang dikumpulkan selama satu periode atau jangka waktu tertentu. Ini seperti kesempatan kerja dan juga pengangguran. Nah, selanjutnya ada lambang XKI atau XKT gitu. Ini akan menggambarkan pengamatan ke I atau ke T atas variabel. Sedangkan untuk lambang N besar ini menggambarkan total pengamatan dalam populasi, sedangkan untuk lambang N kecil ini menggambarkan total pengamatan dalam sampel. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.